Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Arif Faizin MA selaku dosen mata kuliah komunikasi pembelajaran. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dawam Al-Asror dari PGMI kelas 6B. Pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan menyampaikan soal-soal dari atau tugas UTS mata kuliah komunikasi pembelajaran. Sebelumnya dari saya pribadi memohon maaf karena pengerjaan video tugas dari saya sedikit terlambat dari deadline yang sudah ditentukan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi tugas UTS komunikasi pembelajaran. Yang pertama adalah soal yang pertama dari tugas UTS. Apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenis-jenisnya, dan aspek apa yang seharusnya ada di dalam komunikasi yang baik? Yang pertama, pengertian komunikasi. Kata atau istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication secara etimologis atau menurut asal katanya berasal dari bahasa Latin communicatus. Dan perkataan ini bersumber dari kata komunis yang maknanya berbagi atau milik bersama, yaitu sesuatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan. Itu tadi adalah pengertian secara etimologis. Dan pengertian secara terminologis, komunikasi merupakan proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Atau pengertian yang lainnya, komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Jadi pada intinya komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu orang ke orang yang lain. Selanjutnya adalah jenis-jenis komunikasi. Menurut hasil searching saya atau saya mencari dari berbagai artikel, ada beda-beda ya jenis komunikasi. Tapi berikut adalah jenis-jenis komunikasi yang saya ambil, yaitu yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata atau bahasa, baik secara lisan, tulisan, ataupun yang lainnya. Jadi bahasa ini menggunakan teks. Kalau tulisan menggunakan teks, kalau lisan kita yang menggunakan ucapan. Seperti ya saat ini saya menyampaikan ini merupakan komunikasi verbal. Ya. Yang kedua, jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal, kalau tadi verbal itu menggunakan teks atau kata, kalau komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan teks atau kata ya. Contoh dari komunikasi nonverbal itu seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, apa ya yang lain, isyarat tangan seperti itu, dan ya yang lainnya, pokoknya bahasa-bahasa tubuh yang tidak menggunakan tata bahasa atau kata. Yang selanjutnya adalah komunikasi formal. Kalau tadi ada komunikasi verbal dan non-verbal, yang selanjutnya ada komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal itu adalah komunikasi yang biasa kita gunakan pada forum-forum tertentu. Contoh dalam konteks resmi atau profesional, forum resmi atau forum profesional, seperti pada struktur organisasi, pada hubungan bisnis, pada pemerintahan dan lain sebagainya, pada surat-surat, laporan dan lain sebagainya. Itu kita menggunakan bahasa formal atau komunikasi formal. Tetapi yang selanjutnya adalah komunikasi informal. Apa bedanya sih antara formal dan informal? Kalau bahasa informal itu biasanya komunikasi yang kita gunakan sehari-hari, baik kepada mungkin orang tua, pada teman, sahabat, dan lain sebagainya. Jadi bahasanya tidak resmi, biasanya agak disingkat atau yang lainnya. Kadang bahasa-bahasa sekarang itu bisa dicampur-campur seperti bahasa-bahasa Jaksel, bahasa dan lainnya. Nah, itu tadi
jenis-jenis komunikasi yang saya ambil. Kalau mungkin ada salah, ya mohon maaf, mungkin banyak sekali jenis-jenis komunikasi. Yang sebenarnya adalah aspek apa yang perlu kita perhatikan agar dalam aspek apa saja yang harus kita perhatikan dalam komunikasi yang baik. Tentu sangat banyak sekali aspek ya. Tapi yang saya ambil itu yang 5 aspek. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu harus jelas. Tidak ada bahasa yang tidak jelas. Contoh bahasa anu itu merupakan bahasa yang tidak jelas. Yang kedua adalah akurasi atau ketepatan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat dan tepat. Bahasa yang sesuai dengan informasi yang disampaikan harus benar. Jadi kalau tadi harus jelas, kalau akurasi harus tepat atau harus benar. Jadi yang kita sampaikan itu adalah informasi yang benar. Yang ketiga adalah konteks atau sesuai konteks. Kadang bahasa yang akurat ataupun clarity, jelas dan tepat itu tidak sesuai konteks. Jadi sulit untuk diterima oleh komunikan gitu loh. Contoh ketika kita bicara pada seseorang, pada anak kecil misalnya, kita menggunakan bahasa orang dewasa. Tentu pesan yang disampaikan anak kecil tersebut agak sedikit bertanya tentang apa yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah flow atau sesuai alur. Selain yang keempat adalah alur atau jadi pesan yang kita sampaikan itu runtut. Ceritanya atau apanya itu runtut, 1, 2, 3 atau ABC-nya runtut. Yang selanjutnya adalah budaya atau kultur. Jadi ketika kita komunikasi itu kita juga harus memandang budaya komunikasi, komunikan. Bagaimana sih gaya bicara atau budaya komunikasi orang-orang sini atau orang yang kita ajak atau lawan bicara seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, terdapat 5 aspek yang menjadikan komunikasi baik. Yang pertama adalah clarity, kejelasan. Yang kedua akurasi, ketepatan. Yang ketiga adalah konteks. Yang keempat adalah sesuai alur, flow, dan yang terakhir adalah kultur atau sesuai dengan budaya. Itu tadi jawaban dari soal yang pertama. Yang kedua adalah soal yang kedua, yaitu mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas. Sebelum bicara banyak tentang 2 soal tersebut dari pertanyaan nomor 2 ya, 2 soal dari pertanyaan dasar, kita berbicara tentang komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif itu? Komunikasi efektif terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima baik oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan, komunikator itu yang menyampaikan pesan dan komunikan itu yang menerima pesan, itu sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang pesan atau apa yang disampaikan. Jadi yang menyampaikan dan yang orang yang yang memberikan pesan dan menerima pesan itu memiliki kepahaman yang sama atas pesan yang disampaikan tadi. Itu merupakan komunikasi yang efektif. Selanjutnya memasuki menjawab soalnya. Mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah? Tentu saja komunikasi itu sangat penting dalam pembelajaran di sekolah. Coba kita bayangkan ketika komunikasi pembelajaran di sekolah itu berjalan tidak efektif. Jadi apa yang disampaikan guru itu berbeda dengan kefahaman murid. Contoh
guru menyatakan atau menyampaikan hal A, tapi murid memahami hal B. Itu merupakan sebuah komunikasi yang tidak efektif. Ketika hal tersebut terjadi, ya pembelajaran tidak akan tersampaikan kepada peserta didik gitu loh. Tapi juga banyak guru yang mengesampingkan komunikasi yang efektif. Jadi yang penting mereka menyampaikan pembelajaran, tidak memperhatikan peserta didik. Mereka paham atau enggak sih atas apa yang disampaikan? Mereka sepaham enggak sih dengan apa yang saya sampaikan? Biasanya guru-guru itu agak menyampaikan hal itu. Yang penting mereka menyampaikan cukup. Kalau yang penting kita menyampaikan, kita tidak peduli dengan kepahaman peserta didik, itu hanyalah komunikasi, bukan komunikasi efektif. Tapi kalau seorang komunikator atau guru menyampaikan pesan kepada komunikan atau peserta didik, itu guru bertanggung jawab atas kepahaman peserta didik, itu yang merupakan komunikasi yang efektif. Jadi sangat penting sekali komunikasi yang efektif itu di lingkungan sekolah atau dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dan bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Setelah kita mengingat betapa pentingnya komunikasi yang efektif, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita agar atau membangun komunikasi yang efektif. Banyak sebenarnya strategi untuk membangun komunikasi yang efektif. Contoh 10 strategi membangun komunikasi efektif pada siswa. Yang pertama, menjadi komunikator yang andal. Tentu seorang guru harus menjadi komunikator yang andal. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan yang baik diterima oleh siswanya. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, menerapkan metode belajar diskusi. Yang lainnya adalah menggunakan metode belajar debat, belajar presentasi, menjadi pendengar yang baik dan aktif. Yang selanjutnya mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Yang selanjutnya memberikan umpan balik. Yang selanjutnya melakukan pengulangan. Dan yang terakhir memiliki topik yang relevan dan menarik. Yang pertama tadi adalah menjadi komunikator yang andal, tentu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan. Jadi kita sering mengajukan pertanyaan, kita menegaskan apakah siswa paham atas apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah belajar diskusi. Jadi kita memancing mereka bertanya balik. Selain memancing mereka bertanya balik, kita melakukan metode debat, saling beradu argumen. Mengapa demikian? Agar menyamakan persepsi antara guru dan siswa. Selanjutnya adalah metode belajar presentasi. Jadi hasil dari komunikasi yang efektif, apakah siswa itu benar-benar paham, yaitu tentang kita memberikan kesempatan siswa untuk presentasi. Apakah yang siswa nanti sampaikan itu sama dengan apa yang kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah menjadi pendengar yang baik dan aktif. Selain menjadi kita menyampaikan yang baik atau pembicara yang baik, kita juga harus menjadi pendengar yang baik dari siswa. Itu adalah mendorong siswa untuk lebih ekspresif. Jadi jangan biarkan siswa itu pasif dalam kelas. Siswa harus masif dengan ekspresif tentang pembelajaran mereka. Yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik. Jadi ketika siswa berargumen atau apapun, ya kita balas umpan balik. Dan selanjutnya melakukan pengulangan. Kita ulang-ulang komunikasi, kita ulang-ulang pesan agar pesan tersebut dapat diterima baik oleh siswa. Yang terakhir adalah memilih topik yang relevan dan menarik. Memilih topik yang relevan saat ini adalah penting agar menarik perhatian siswa, dan ketika kita dapat menarik perhatian siswa, tentunya siswa lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Tahapan
yang dapat dilakukan seorang guru. Tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru. Menurut saya banyak tahapan sih yang seharusnya, tapi setiap guru atau komunikator itu berbeda-beda. Menurut saya simpel saja, saya memberikan 4 tahapan ya kalau saya. Yang pertama, mengenali sasaran komunikasi. Jadi komunikasi kita dalam kelas itu adalah siswa. Bagaimana kita menyampaikan pesan kepada siswa. Nah, ya itu saja. Kita kenali dulu sasaran komunikasi kita. Yang kedua, pemilihan media komunikasi. Ketika seumpama materi kita apa sih media komunikasi kita, entah lewat ceramah langsung dari kita, atau lewat video pembelajaran, lewat audio, atau lewat apapun, itu kita pilih yang tepat. Setelah mengenali sasaran, yang kedua adalah memilih media komunikasi. Yang selanjutnya adalah pengkajian tujuan pesan. Jadi apa sih tujuan pesan yang akan kita sampaikan pada siswa, itu juga harus kita kaji agar kita juga paham kita ingin membuat siswa itu mengetahui apa toh. Nah, itu harus paham. Yang terakhir atau yang sangat penting adalah peranan komunikator dalam komunikasi. Selain tahapan-tahapan, yang paling kita perhatikan adalah peranan komunikator atau peran guru, komunikator yang handal. Berbagai macam apapun tahapan, ketika kita tidak bisa menjadi komunikator yang baik, komunikasi tidak berjalan dengan baik. Seperti yang di atas tadi, bagaimana menjadi komunikator yang baik. Langsung saja pertanyaan yang terakhir, karena video saya sudah sangat panjang, yaitu tentang mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana mengatasi kegagalan dalam komunikasi. Kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan. Biasanya dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, pesan sulit dimengerti, persepsi negatif, tidak percaya diri, jarak kedekatan komunikator dan komunikan. Halnya adalah gangguan komunikasi, misalnya adalah perbedaan dialek atau bahasa. Jadi bagaimana kita mengatasi kegagalan tersebut? Ya kembali lagi pada awal tadi, bagaimana kita mengenali jenis-jenis komunikasi, aspek-aspek penting dalam komunikasi, dan bagaimana agar komunikasi menjadi baik atau efektif. Ya tentu untuk mengatasi kegagalan komunikasi, ya kita harus mempelajari tentang hal-hal yang telah mungkin di soal-soal sebelumnya. Kalau kita kembali lagi, mengapa komunikasi bisa gagal? Ya kita kurang menerapkan aspek-aspek jenis dan lain sebagainya tadi. Dengan siapa sih kita bicara? Kalau kita bicara ini, kita harus bicara apa? Kita harus bicara bagaimana? Budayanya seperti apa? Oh ya, yang tidak kalah penting, kita juga harus percaya diri, tidak gelagapan untuk menyampaikan informasi. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelambatan saya dalam mengerjakan tugas. Mohon maaf videonya agak lama. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.